dzaka maf'ulun. Ulangi. Bab 2 ya af'il lah. Yang benar kompak bareng. Ulangi. Wala yafilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun Af'il la taf'il. Af'il. Oh. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Daraba yadribu darban wa madraban fa huwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Farra yafirru farran wa mafarran fa huwa farun wa dzaka mafrurun firra la tafirra mafirrun mafirrun mifarrun. Wa'ada ya'idu 'idatan wa maw'idan fa huwa wa'idun wa dzaka maw'udun 'id la ta'id maw'idun maw'idun mi'adun. Yasara yaisiru yusran wa maisaran fa huwa yasirun wa dzaka maisurun isir la taisir maisirun maisirun misarun. Sara yasiru sairan wa masiran fa huwa sairun wa dzaka masirun sir la tasir masirun masirun misyarun. Sara yasri sirayatan wa masran fa huwa sarin wa dzaka masriyun isri la tasri masran masran misran. Waqayati wiqayatan wa mawqan fa huwa waqid wa dzaka mawqiyun qid la taqid mawqan mawqan miqan. Syawa yashwi syai'an wa mashwan fa huwa syawin wa dzaka mashwiyun ishwi la tashwi mashwan mashwan mishwan. Adama ya'dimu adaman wa ma'daman fa huwa adimun wa dzaka ma'dumun idim la ta'dim ma'dimun ma'dimun mi'damun. Wa'ada ya'idu wa'dan wa mau'idan fa huwa wa'idun wa dzaka mau'udun id la ta'id mau'idun mau'idun mi'adun. Yabi'u fai'atan wa mafi'an fa huwa fa'in wa dzaka mafi'un bi la tafi' mafi'un mafi'un mifa'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Wah, kopi habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian Al-Kafrawi, sekarang halaman yang ke-14. Namun sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah untuk kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadratis sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirraul aziz khususan jami'ah wali songo khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura
khususan ila roh Mbah Hasyim Asy'ari Jombang, Kiai Hasbullah, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, khususan Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi Pasuruan, Mbah Selaga Pasuruan, Mbah Khotam Pasuruan, Mbah Gede Pasuruan, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, khususan ila roh Habib Soleh Tanggul, kemudian Kiai Ahmad Siddiq Jember, khususan ila roh Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Maksum Lasem Rembang, ila roh Mbah Bisri Mustafa Rembang, khususan ila roh Kiai Haji Abdullah Salam, Kiai Haji Sal Mahfud, Kiai Haji Abdullah Rifai, Kiai Haji Muhammadun Pati, khususan ila roh Kiai Soleh Kudus ya, Kiai Arwani, Kiai Turaihan, Kiai Makmun, Kiai Sya'roni Ahmadi Kudus, khususan ila roh Kiai Soleh Darat Semarang, Abu Yadim Yati Banten, khususan ila roh Kiai Haji Yusuf Taujiri Garut, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Ajengan Khair Afandi, kemudian Abah Anom Tasikmalaya, Kang Ayub Cirebon, Bapak Tanah Jakarta, Pangeran Jakarta, Ki Nur Ali Bekasi, Ki Abdullah Syafi'i Jakarta, termasuk kalau di Rawabogo ini yang belum lama meninggal itu siapa pendiri Nuris lupa saya, bapaknya Ki Zaidi ya, termasuk Ki Zaidi ya, banyak sekali lah kiai ini, khusus pengarang kitab Jurumiyah. Ini kalian kan nggak hafal nih, Muhammad bin Dawud As-Son Haji, termasuk malam ini akan membahas syariah daripada Munyatul Mutajarrid karya Syekh Ibnu Ajibah, termasuk Syekh Ismail Al-Hamidi Al-Kafrawi, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum ngaji kita tuntaskan, ayo tadi yang saya panggil maju. SPP nih, nyicil dulu 4 anak. Sebenarnya ada 8 ini yang harus dibayar. Cuman salah sendiri, yang 2 belakangan. Ya, lu siapa namanya? Desi Ratnasari. Desi tukang ngantuk gak taunya. Berapa nih? 150 kali 3 berapa duit? 450. Buseng dah. 450 Pri. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih. Tadi serahin ke Ustadz Fahmi. Lo ngerti? Sono, lihat sono, jangan nangis. Tuh 450. Duit amal nih. Ini lo ngapain kita takut-takut? Habisin. Lu namanya siapa? Apriyadi, kenapa lu Ramli panggilannya? Ramli gitu ya. 450.000. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bodoh amat duit orang ini. Nah, ntar diserahin ke Ustadz Fahmi biar dibayar ke sekolahan. Lihat sono. Wow, keren. Siapa lagi nih? Lu siapa namanya? Pak Anjul. Siapa namanya? Maulana Rizki. Lu siapa namanya? Rizki. Wa ilaha illallah. Oke. Berapa itu? 60 kali 3. 180 ya. Udah nggak apa-apa, lu orang yatim. Gini aja. Yang 10.000 kasihin abang lu. Nih. Oke. Lu juga mau? Tuh. Nggak habis duit. Wah, habis. Cuman 180. Ini yang 10.000 siapa yang yatim? Oh, kasihin Yasin.
Lu 10.000, ya Yasin 10.000. Ya udah habis lah, orang duit habis mau ngapa? Kalau 10.000 duit sayur habis. Ini buat perempuan nih. Perempuan dulu, udah bagi 2 dulu. Habis ya, emang habis enggak? Emang habis duit. Berapa nih? Ini tadi lu yang puasa sendiri ini, Semban. Ini yang boleh lewat sini, jauh-jauh amat muternya. Nih, kalau mau dapat duit puasa. Nih, ya. Ini berapa nih? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah. Nih, cepet-cepet aja. Emang habis duitnya. Nih, sayur 1 cepet, ini cepet. Yang anak cowok belum ya? Udah ntar nyari duit dulu lah, belum ada. Yang anak cowok ntar aku ingetin. Nih masih 4 anak lagi, salah sendiri nyerahinnya belakangan. Oke. Sekarang kita lanjut ngaji. Udah lah bagi-bagi duit ya, orang udah habis. Karena palanya diangkat. Nah, kalau ngantuk nggak boleh ngantuk pokoknya. Oke, sekarang kita lanjutkan wa hurufil khafdhi itu ya. Wahia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa hiya min wa ila wa an dan seterusnya. Wa hiya dan bermula huruful khafdhi al-wawu lil isti'nafi. Al-wawu itu bermula wawu, wawunya wahia. Lil isti'nafi itu untuk wawu isti'naf, wawu permulaan kalam. Hiya bermula hiya, dhamirun munfasilun itu dhamir munfasil. Mubtadaun itu sebagai mubtada, lafadz hiya mubtada. Mabniun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fathah. Fi mahalli raf'in di mahal rafa. Li'annahu karena sesungguhnya hiya ismun mabniyun. Ismun itu isim mabniyun yang dimabnikan. La yadharu yang tidak nampak fihi di dalam hiya atau dalam isim mabni apa i'rabun i'rab. Min itu min. Nah, awas perhatikan kalau min dibanding dengan wama utifa alaihi. Min, awas ya itu diperhatikan. Ini saya tulis. Wahia min kan gitu. Wa ila dan seterusnya kan. Nah, kan dalam caranya begini. Wa min wa ma utifa alaihi. Diperhatikan. Kalau dipandang dari sini wamin dan bermula min ini mubtada. Tapi kalau dipandang dari sisi wahia min ini khobar itu loh maksudnya. Nyambung nggak maksudnya? Cara mentarkibnya supaya kalian nggak keder. Min bermula min, wama dan lafat utifa yang diatofkan apa alaihi atas min. Apa alaihi wama dan lafat utifa yang diatofkan apa ma alaihi atas min. Gitu juga boleh. Khobarul mubtada'i itu sebagai khobarnya mubtada. Min tadi mabniun itu dimabnikan alas sukuni atas mabni sukun. Fi mahalli raf'in di mahal dalam mahal rafa. Li'anahu karena sesungguhnya min ismun itu isim mabniun yang dimabnikan la yadharu yang tidak nampak fihi di dalam min apa i'rabun i'rab. Udah segitu dulu diperhatikan. Ini sekarang bahas masalah huruf-huruf khofat. Kemarin disebutkan salah satu ciri daripada isim adalah kemasukan huruf-huruf khofat. Onosin, tolong kamu dekatnya Al sana, disuruh bangun. Udah pokoknya nggak boleh ngantuk.
Suruh cuci muka. Sekarang nggak boleh. Udah cuci muka, ayo cuci muka. Nggak boleh tidur. Ngaji. Siang disuruh tidur udah kok. Salah sendiri. Min ya huruf khofat itu. Nah sebelum bahas pokok permasalahan sekarang dibahas. Wawunya wahia. Waw ini disebut dengan tadi disebut waw namanya waw istinaf. Waw istinaf. Apa itu waw istinaf? Waw untuk memulai jumlah baru. Kan sebelumnya kan wa hurufil khafdi dan huruf-huruf khofat. Nah wahia dan bermula huruf khofat. Nah wawunya ini disebut dengan waw istinaf. Hiyanya dibahas adalah isim domir. Wahia diperhatikan supaya pemula yang anak-anak baru paham. Ini hiya. Karena domir, semua isim domir itu mabni. Oke? Mabninya mabni fatah. Nyambung nih? Nyambung kan? Walaupun hiya ini mabni fatah, tapi di mahal rofa. Maksudnya di mahal rofa, posisinya hiya itu di mahal rofa karena sebagai mubtada. Oke, nyambung? Nah, min wa ila wa an wa ala wa fi dan seterusnya ini adalah sebagai khobar. Nah, gitu loh. Min itu min. Nah, gitu loh. Oke. Termasuk wa ila ini juga khobar karena diatofkan kepada min secara mentarkib nih supaya paham kalian kan gitu. Nyambung nih kan? Maka di bawahnya dalam syarah wa min wa ma utifa alaihi khobarul mubtada'i. Min dan lafaz yang diatofkan kepadanya yaitu min ila an ala firuba kafru dan seterusnya itu sebagai khobarnya mubtada. Oke? Nah, itu secara harfiah. Bokok nggak boleh bersuara, didengerin. Kok malah nyanyi dewek? Kamu lapar emang? Lah ya diem. Kalau lapar makan ya. Kamu lapar Ndri? Makan. Oke, perhatikan sekarang. Min karena dia isim domir maka termasuk dalam isim mabni. Karena isim mabni la yadharu fihi i'rabun seperti hiya tadi. Nah itu min, diperhatikan. Min apa tadi maknanya? Min apa tadi maknanya? Dari. Sekarang saya bahas, saya ambil dari kitab Ibnu Ajibah, pembahasan masalah tasawuf. Kalau dalam pembahasan Ibnu Ajibah diperhatikan, ini penambahan. Dan baru malam ini karena kemarin-kemarin saya lupa, harusnya dari awal saya selingin itu. Wa yu'raful haqqu ta'ala aidan alladhi huwa musammal asma bi hurufil khafdhi ay bi asbabil khafdhi wa hiya kullu ma yahfadhun nafsu wa yanzilu biha ila ardit tawadhu wasufalat kama taqaddama wallahu alam. Maksudnya ciri-ciri isim kemarin itu adalah kemasukan huruf-huruf khofat. Khofat itu maknanya apa kemarin? Nunduk. Artinya kita semua ini sebagai murid. Murid maksudnya adalah muridul akhirah. Jelas? Murid yang dimaksud, murid itu isim fa'il dari kalimat aroda yuridu fahuwa muridun. Apa itu murid? Murid maksudnya adalah muridul akhirah. Orang yang ingin menghendaki atau menuju akhirat. Maka salah satu cara untuk menuju akhirat, salah satu cara untuk menuju Allah adalah mau menundukkan hawa nafsu. Itu khofat. Kita khofat.
kita mengkhofatkan diri kita, bukan nunduk ngantuk kayak al, ya kan? Tapi nunduk nafsu kita, mata ini jam segini untuk orang usia kayak Boko, kayak Aska, Adi, Al, kan masih kelas umur 7 tahun, 9 tahun. Bawaannya apa? Lah ngantuk. Tapi Boko bisa bertahan tidak ngantuk karena ingin belajar, kan gitu kan? Jangan dimakan, itu apa dimakan? Kamu lapar kok? Lah enggak. Lah Al matanya ngantuk, ya kan? Harus ditahan. Itu namanya kita menundukkan nafsu kita, nafsu berupa ngantuk untuk bisa sampai kepada Allah lah. Sampainya kepada Allah bagaimana? Justru kita belajar nahwu adalah untuk mempelajari kandungan kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu adalah panduan bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim. Nah, huruf khafat itu adalah min. Nah, di situ min. Dalam syarahnya disebutkan, Ibnu Ajibah menyampaikan famin isyaratun ila ibtida'is sairi. Itu adalah isyarat sebagai titik awal perjalanan. Kita ini ya oke. Kalau kemarin-kemarin kita ngaji jurumiyah ya udah ngapalin aja al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil fatih. Saya ngaji kok sambil ketawa ngelihat al ngantuk. Iya kan? Makanya diperhatikan nih anak-anak yang kecil-kecil. Kalau habis zuhur kan dikasih waktu untuk tidur. Ini dengerin di Al nih. Boko, Aska juga nih. Adik dengerin. Kalau siang disuruh tidur ya tidur. Jangan malah waktunya ngaji pada ngantuk. Nah itu namanya nggak min. Ini min nih. Min itu dari. Maksudnya dari apa? Dari permulaan kita belajar. Kan gitu. Nah itu contohnya banyak. Sirtu minal baiti ilal masjidi umpamanya. Saya berjalan dari rumah menuju masjid. Oke, nanti digabung. Karena ila itu ada kaitannya berikutnya. Wa ila dan ila. Lafat wa ila al-wawu itu bermula wawunya, harfu atfin itu huruf atof. Ila bermula ila, ma'tufun itu diatofkan ala min atas min. Lafat ila mabniyun itu dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun. Fi mahalli raf'in di mahal rafa. Li'annahu karena sesungguhnya ila ismun itu isim. Kalau versi di sini kok isim. Mabniyun yang dimabnikan. La yadharu kalian ismun ya. Padahal ilah itu kan huruf. Lah iya kan? Ya udah biarin orang saya kaprawi nyebutnya isim ya udah ya. Kan huruf kan? Huruf jer kan gitu. Ayo bangun cuci muka. Suruh diri apa sin? Suruh muter musola 3 kali. Kamu pimpin ayo. Biar ngantuknya hilang. Ayo semangat. Biar ngantuknya hilang. Ayo. Cepat semuanya gitu ya. Kalau yang ngantuk Aska juga sama. Ayo muter 3 kali. Ayo biar ngantuknya hilang. Nggak boleh malas ya kan. Muter ayo biar ngantuknya hilang. Ayo. Nggak boleh cengeng. Saya nggak mau kalian sebagai orang anak-anak cengeng. Saya nggak mau. Harus siap kan gitu. Mana tadi? Ayo jangan manja. Saya nggak memanjakan santri. Ngantuk ya jalan, nanti juga hilang. Kan gitu kan caranya. Aska sama kan? Bukan begitu Aska? Sama. Ngantuk udah jalan aja muter. Tawaf. Ya kan? Nah, ayo. Masih ngantuk suruh muter ke lapangan. Ya bodoh amat ya kan? Salah sendiri ngaji ngantuk. Udah dibilangin. Orang ngapa lagi Desti? Lah emang begitu kudunya. Baik kita lanjut. Mana tadi? Wa min ma'aniha wa min
dan bermula min, awas, itu ada min double. Wa min dan bermula huruf min, mim ma'aniha, itu diantara makna-maknanya min. Al-ibtida'u itu permulaan. Al-ibtida'u itu permulaan. Kan ada madrasah, namanya madrasah ibtidaiyah. Kalau umumnya namanya SD, sekolah dasar apa desa? Ini sekolah desa, sekolah dasar. Lah dasar itu ibtida. Tuh ngantuknya hilang kan kalau di jalan. Masih ngantuk lagi, mandi. Iya kan? Oke. Mana tadi? Mim ma'aniha itu diantara makna-maknanya min. Al-ibtida'u bermula ibtida, maknanya ibtida permulaan. Falida, nah itu awas supaya kalian paham ya. Yasin dilatih, Eger, Jannah, yang gede-gede lah pokoknya kudu paham. Ini Astrid juga harus belajar. Semuanya lihat apa? Falida lidzalikal madhkur. Ini supaya kalian terlatih kaitannya menafsiri domir. Za itu kan isim domir. Karena ini, begitu kan? Ini apa? Lidzalikal madhkur mim ma'aniha al-ibtida. Karena keterangan yang disebutkan yang mana diantara maknanya adalah ibtida, permulaan. Bada'a, memulai siapa musannif, yaitu Syekh Hasan Haji. Syekh Hasan Haji tadi, kalian ini kan ngapalin jurumiyah, sering baca Fatihah untuk Syekh Muhammad bin Dawud Hasan Haji. Ntar ada yang nyeletuk lagi, Hasan Haji nama dokter pak, di Nasio. Ya, bukan begitu. Lu ingat nggak Seno? Orang sakit dulu terkenal bahwa dokter Hasan Haji. Nah itu nama itu dari Hasan Haji. Nama aslinya adalah Muhammad bin siapa tadi? Muhammad bin Dawud Hasan Haji. Supaya ilmu nahwu yang kita baca tiap hari manfaat barokah. Dan pelit baca Fatihah untuk para muallif, untuk para musannif, termasuk kepada Nabi, Abdul Qadir, kepada para guru semuanya. Tuh. Bada'a memulai siapa musannif dia dengan min. Wa ila dan bermula ila mim ma'aniha itu diantara makna-maknanya ila al-intihau itu penghabisan. Wa huwa dan bermula intiha muqabilun itu pembanding. Lil ibtidai untuk makna ibtida. Falida maka karena ini wahwa muqabilun lil ibtida, ila sebagai pembanding min. Kalau min itu ibtida, sementara ila adalah intiha. Intiha itu kan selesai, rampung, mentok, ngerti kan? Nah, zakaro menyebutkan siapa musannif ha pada ila akibaha hale setelah min. Misaluhuma bermula contohnya min dan ila. Sirtu minal basroti ilal kufati. Itu lafadz sirtu. Berjalan siapa saya minal basroti dari kota Basroh ilal kufati kepada tanahku Kufah. Basroh Kufah di mana? Mana? Rendin Jonggol. Basroh di Irak, Kufah juga di Irak, sama juga Baghdad. Weh ngerti Baghdad gak? Kok bako? Pokok lu ngerti Baghdad gak? Ah, no ibu kota Irak. Ah, udah segitu. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya sirtu minal basroti ilal kufati. Sirtu itu bermula lafadz sirtu, fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan ngantuk. Ono al masih ngantuk. Ya Allah, ya Allah. Matanya merah banget. Pantesan Bu Marhamah tadi ngimpiin mata lu kebakar katanya. Lalu ngantuk berat. Ya, ada. Ini Bu Marhamah gak nonton lagi. Lah iya kan?
Minal basroti bermula lafadz minal basroh, jarun itu huruf jer minnya, wa madrurun dan itu isim yang dibaca jer. Nanti saya tulis papan tulis. Muta'alikun yang berta'aluk berhubungan bisirtu dengan lafadz sirtu. Ilal kufati udah titik. Ilal kufati bermula lafadz ilal kufati, jarun itu huruf yang mengejarkan yaitu ila. Wa majrurun dan isim yang dibaca jer yaitu al-kufati. Aidon khali juga. Maksudnya khali juga bagaimana? Ayo. Aidon khali juga sebagaimana minal basroh. Jelas nih? Ngantuk dia lagi. Dari depan gua ngantuk. Ya halo ya Robi. Habis muka. Lapar kita kagetin aja udah. Aduh, yo cuci muka sono. Siapapun yang ngantuk harus dikagetin. Lah iya kan? Muta'alikun itu berhubungan berta'aluk bisirtu dengan lafadz sirtu. Fal basratu wal kufatu, maka bermula lafadz basro dan kufah. Kalau i'rab hikayah ya fal basroti kalau hikayah. Ismani itu isim keduanya. Alasannya lidukhuli min, karena masuknya huruf jermin alal awali atas yang pertama. Yang pertama apa? Minal basro wa ila, dan kemasukan huruf ila ala tsani atas huruf yang kedua. Udah perhatikan. Ini gampang, tapi perlu saya ulang supaya kalian ingat, supaya kalian tenget. Tuh. Contohnya nih. Menguji keisiman daripada lafadz basroh. Nah, ini kan kemarin udah nih, ya kan? Sirtu minal basroti ilal kufati. Sirtu. Ini sirtu coba kalian ingat. Tasrif istilahi. Saro, saru, sarot, sarota, sirna, sirta, sirtuma, sirtum, sirto. Ono sir ngantuk ya enggak? Sirtuma udah bodo amat dah. Ngantuk mulu. Sirtuma, sirtu, sir. Habis sirtu apa? Sirna. Maka yang ngantuk sirna. No, ayo sirna ngantuk sia. Kan gitu. Sirtu itu jadi kata-kata saro yasiru bertemu dengan domir tu, maka fi'il madhi mabni sukun. Berjalan siapa saya, berjalan berarti kan min namanya huruf jer itu pasti mempunyai ta'aluk. Apa itu ta'aluk? Hubungan. Saya berjalan, lah ini menjadi contoh. Min asalnya min, cuman berhubung ini bertemu al jadi minal basroti. Karena ini ada alnya ti. Ini spidolnya mau wallahu a'lam ini. Kalau nggak ada alnya min basrota. Mim basrota. Ini kalau nggak ada alnya. Lo kan basro itu kan termasuk isim ghairu munsorib. Nyambung nih ya. Saya berjalan minal basroti dari. Ini loh, min maknanya adalah tidak. Ilal kufati sampai ke tanahku. Nah ini contoh yang kedua, ila. Cuman karena ini nyambung jadi nggak begini. Lah ngantuk dia juga. Karena nyambung ketemu al jadi gini, ilal kufati. Awas jangan ngantuk. Ntar yang pertama minal basroti ngantuk, katanya ada roti. Ilal kupati katanya ada kupat. Mana tadi katanya ada kupat sayur. Orang Kufah katanya kupat. Ya enggak? Tuh enggak boleh ngantuk. Nah lihat senter aja ger, enggak apa-apa ger. Ono yang ngantuknya loh. Lucu banget ya enggak? Culun. Wah, berat. Bajunya ada blunder ya. Masya Allah. Angel ya. Udah perhatikan.
Sirtu berjalan siapa saya? Saya berjalan minal Basroti mulai dari Basroh ilal Kufati sampai ke Kufah. Al Basroh sama Al Kufah dua-duanya ini Islam. Isim kok Irak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Isim Irak. Ini Jaka Sembung bawa golok ini. Tadi siapa yang jawab? Ibrahim ya? Lah iya kan? Basroh dan Kufah dua-duanya isim gitu loh. Jangan Irak. La ilaha illallah. Lah kenapa disebut isim? Kemasukan ciri isim yaitu kemasukan huruf khofat. Yang pertama yaitu Al-Basroh dibaca jer oleh min. Yang kedua yaitu Al-Kufah dibaca jer oleh huruf ilah. Ngantuk Salwa sama orang siapa namanya? Pipi televisi. Ya, aduh kacau. Dua-duanya min sama ila ta'aluknya kepada huruf sirtu. Ya. Keren apaan? Ada bocah. Saya berjalan, saya ulangi perhatikan. Ini kaitannya ta'aluk. Saya berjalan minal Basroti dari kota Basroh ilal Kufati, berjalan ilal Kufati sampai tanah Kufah. Nah, senter loh, ngantuknya lucu. Udah diem jangan bangunin tuh. Tuh dia lihat tuh. Wah, dier. Ya, saya berjalan minal Basroh ilal Kufah. Ya enggak dari ya enggak. Tuh kan lucu kan? Makanya perhatian ya. Perhatian buat kalian. Aduh. Kadang-kadang lucu banget bocah ya. Udahlah ya. Ini udah nyambung ya. Ini ilah belum dibahas tadi. Apa diperhatikan? Ini pembahasan pendalaman tasawufnya. Famin isyaratun ilab tidak isair. Kalau kalian mau tulis terserah. Min adalah isyarat sebagai permulaan perjalanan. Kita ini sedang berjalan menuju Allah, tadi sudah dibahas. Wa ila isyaratun ilantihaihi. Ila itu adalah isyarat pada puncaknya perjalanan. Fal muridu, diperhatikan ya sambil disimak. Fal muridu bidayatuhu hiyal mujahadah wa nihayatuhu hiyal musyahadah. Murid ya, ini tambahan. Kalau yang kalian gede-gede terserah nanti. Ini ada PDF-nya. Nih, nah Jana, lu kalau mau nyetak, kalau enggak ntar saya cetakin dah. Ini enggak ada, kitabnya enggak dijual di umum. Tapi ada, udah dicetak kemarin sama teman saya, Bang Ustadz Bahrudin Ahmad. Nah, ini boleh untuk Munyatul Fakir Al-Mutajarrid, Wasiratul Murid Al-Mutafarrid. Ya, ini Nahwu Tasawuf karya Syekh Ibnu Ajibah. Nah, maka ini penjabarannya saya kombinasi. Fal muridu bidayatuhu al-mujahadah. Murid termasuk saya itu masih murid. Tuh. Murid saya ngeliat gak bisa ngantuk, nah biarin aja udah. Murid bidayahnya atau permulaannya adalah mujahadah. Walaupun ngantuk bahasa kasarnya masih bertahan duduk, ya kan? Lu samperin Fahmi suruh rekam ya. Ya. Terus wanihayatuhu hiyal musyahadah. Nihayah, perhatikan. Nihayah ini puncaknya murid itu adalah musyahadah. Memberi atau mendapatkan kesaksian akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Faman asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Perhatikan, saya ulangi kaitannya min ya.
Ini perhatikan. Ini kaitannya min. Min tadi maknanya apa? Bidayah. Ila tadi maknanya apa? Ayo. Intiha nama lainnya adalah nihayah. Ini bahasan secara tasawuf. Inilah luar biasanya Syekh Ibnu Ajibah. Faman asroqat bidayatuhu asroqat nihayatuhu. Barang siapa yang memancar permulaannya. Kita ini masih usia anak-anak, sedang belajar. Kita bertahan, belajar, bertahan mujahadah. Mujahadah itu maknanya apa? Bersungguh-sungguh. Saat orang lain sibuk dengan bermain, maka kita sibukkan diri kita untuk belajar, menghafal, deres, dan lain sebagainya. Maka asrokot nihayatuhu, masa depannya pun akan bersinar. Oke? Maka faisrokul bidayah ya al qorihah al wiqadah wal kaddu wal jaddu fi mujahadin nafsi. Ini penting saya sampaikan, saya baca untuk kalian. Maka pancaran permulaan yaitu bidayah adalah bersungguh-sungguh dalam mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Nafsu kita sebagai kalian anak-anak ini jam segini paling enak itu tidur, keluyuran, main. Loh iya apa enggak? Tapi kita bisa mengendalikan itu semua adalah untuk belajar. Maka diisi pula wa imaratul awqati, dan meramaikan, mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan positif. Tuh dengerin Kamal, kamu semalam kan nggak ngaji kan? Semalam Kamal ngaji apa enggak? Habis jalan-jalan katanya kemana? Ke puncak. Puncak apa? Puncak melinju. Naik pohon melinju itu. Ya, alasannya naik ke puncak. Lu mau kong puncak pun jambu ya naik. Ya kan? Jauh-jauh amat. Oke. Wa israkun nihayah huwa dawamu syuhudil haq wal uqufu fi hadratil qudsi wa mahallul unsi. Adapun pancaran nihayah, ya, pancaran nanti di usia-usia senja, usia tua adalah dawamnya syuhudul haq. Kita ini bisa langgeng, perhatikan, continue bisa menghadirkan Allah sebagai zat al-haq yang maha benar. Apa pentingnya dawamnya syuhudil haq? Orang meninggal itu kan nggak tahu kita. Kan kata Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan gitu. Janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Maksudnya muslim, tunduk dan taat kepada Allah. Kita kan nggak tahu kapan mati. Udah Rizki, lihat kemari, nggak usah terpengaruh lagi dijelasin malah pelotot. Kita nggak tahu kapan mati. Mati nggak perlu tua. Memang ada orang mati tua dulu. Banyak anak-anak muda pada mati. Ngerti kan? Tapi kalau kita udah mempersiapkan bekal, kaitannya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita hadirkan Allah. Kita ngaji juga ngajinya mulainya bismillah. Begitu selesai, kita juga tutup dengan alhamdulillah. Ingat sama Allah apa enggak? Mau makan selesai ngaji, namanya santri semuanya itu diperhatikan. Barjingan. Ngerti barjingan enggak? Bubar ngaji mangan. Ngerti enggak? Kalau selesai ngaji pada mangan bukan? Iyalah. Mangan bismillah apa bukan? Kekenyangan alhamdulillah. Makan pakai sambal terong aja, pakai atop segala. Loh ya apa enggak? Udah gitu, ya Allah. Habis makan apa? Jangan, nggak boleh. Habis makan nggak boleh langsung tidur. Ngasuh dulu sebentar, deres.
Terus bismillah apa bukan? Loh, kalau 1 kali 24 jam pas mau tidur masih berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Doa apa enggak? Tidurnya ibadah apa bukan? Begitu bangun tidur doa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tidurnya sekalipun karena pakai ilmu tidur, pakai adab tidur, tidur dalam keadaan wudhu. Orang mau tidur aja kok pakai wudhu. Lah itulah belajar agama. Itulah mengamalkan agama. Rizki mulai ngantuk. Loh ya kan? Nah, kalau diisi dengan hal-hal yang positif seperti itu, insya Allah 1 diperhatikan. 1 kali 24 jam nuansa kita nilainya adalah ibadah. Itu contoh minal basroti ilal kufati. Oke, nyambung kan? Maka mulai sekarang nggak boleh pada bandel. Mulai sekarang harus tersupport. Waktunya adalah diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Dan tidak boleh malah pada main-mainan, bercanda dan lain sebagainya. Rugi semua. Diri kalian rugi, orang tua kalian rugi, gurunya juga rugi, semua donatur juga rugi. Jangan kayak kucing. Kucing gimana? Rugi. Kalau habis ngising, kencing, diurugin. Nggak ngerti gak? Kucing. Oh, Aska. Oke, Adi nggak ngantuk. Ngantuk aja mau ada bapak. Iya kan? Oke. Itu sekilas kaitannya tasawufnya min dan ilah. Sekarang wa'an. Wa'an dan an. Mananya an di sini pakai ain. Tentang. Al wawu itu bermula wawunya harfu atfin. Itu huruf atof. Harfu atfin itu huruf atof. Ila bermula ila. Ma'tufun an bermula an, ma'tufun itu diatofkan ala min atas min yang pertama tadi. Mabniyun itu dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun fi mahalli raf'in di mahal rafa. Li'anau karena sesungguhnya an ismun itu isim mabniyun yang dimabnikan itu isim lagi. La yadharu yang tidak nampak sebenarnya kan huruf kan? An itu huruf apa isim? Huruf, tapi ini mungkin yang nyetak kitab, yang nulis, saya rasa salah. Kan itu isim kan? Kalian ismun apa bukan? Ismun kan? Nah, sebenarnya huruf. Saya dari awal tadi udah saya komentari. Wah harfun, nah ini kita dituntut teliti, dituntut jeli orang judulnya aja yang paling atas no. Wa hurufil khafdi. Lah ini loh, kan hurufil khafdi. Wah, no. Wa hurufil khaf dan huruf-huruf khafat baru wahia min wa ila wa an dan seterusnya. Huruf apa isim? Huruf, tapi kenapa tulisannya isim? Nah, di situ yang saya maksud, kita baca kitab pun harus jeli, harus teliti. Yo, kalau saya mah li'anau harfun. Oh, bukan ismun. Harfun itu huruf, mabniyun yang dimabnikan. Kalian kan tulisannya ismun, bener bukan? Nah, iya. Tapi kan judulnya aja huruf kan? Lah kenapa di sini ismun? Nah, apa teliti jeli itu penting. Begitu loh. Jadi jangan mau. Andaikan yang kitab ini kan ditulis oleh orang, dipercetakan. Bisa jadi yang nulis dipercetakan belum ngopi, gitu loh. Ngerti Ndre? Ngantuk mulu. Adi nggak ngantuk, Andri udah nyicil ngantuk malah. Masya Allah. Oke. Layat haru yang tidak nampak fi di dalam an apa i'rabun i'rab. Wa an dan bermula an mima'aniha itu diantara makna-maknanya an. Alia ngapain sih? Ngontak ngantuk mulu. Al mujawazatu itu melampaui, melewati.
Nahu romaitu anil kausi. Romaitu melempar siapa saya, berarti melempar apa namanya, anak panah, anil kausi, dari busur. Tahu busur ya? Ini kalau nekuk begini, anak panah itu kan melengkung gitu kan? Nah, ini gini kalau digambar mah. Anak panah itu kan ini, busur itu kan begini, kayak huruf D. Ya apa enggak? Nah, ini panah. Kalau ini kan asalnya lurus. Kalau ditarik itu kan berarti memanjang, makanya begini kan. Nah, ini kan biasanya ujung panah tuh begini ya, terus ini kemari tuing. Ini kan lancip. Ya kan? Ngerti maksudnya? Nah, begitu anak panah ini dilepaskan dari ini. Nah, ini kan berarti begini. Nah, ini kan udah kelepas kemari kan? Ya, umpamanya nancep di sini. Umpamanya ini kepalanya siapa gitu. Kepalanya patung lah, masa kepalanya orang. Ya enggak? Ah, ini udah nancep umpamanya di sini itu. Jelas kan? Nah, makna daripada terlepasnya anak panah dari busur. Gitu loh. Ya. Ini namanya sahmun. Anak panah ini namanya sahmun. Gitu loh. Nah, ini busur ini bahasa Arabnya namanya al-kaus. Al-kausu. Itu Pak, temennya baju Pak. Itu mah kaos. Ya, ini kaos. Ngerti kan? Nah, gitu loh. Nah, lepasnya anak panah dari busur itu mempunyai makna muja wazah. Ngerti? Saya hapus dah. Ya enggak apa-apa dah. Roma itu sahma, gitu loh asalnya. Anil kausi. Melempar siapa saya asahma pada anak panah anil kausi, melampaui dari busur. Nyambung ya? Saya difahami ya? Itu loh maksudnya an ini itu maknanya adalah al-muja wazah, melampaui. Saya difahami kan? Oke. Mana tadi? Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya romaitu anil kausi. Romaitu itu bermula lafaz romaitu, fi'lun wa fa'ilun, itu fi'il dan fa'il. Anil kausi bermula lafaz anil kausi, jarun itu huruf yang mengecirkan yaitu an, wa majrurun dan isim yang dibaca jar yaitu al kaus, muta'alliqun yang berhubungan atau itu berhubungan bi romaitu dengan lafaz romaitu. Fal kausu maka bermula lafaz al kaus, ismun itu isim, lidukhuli an karena masuknya an, alaihi atas kaus. Tanggung, wa ala dan ala, maknanya ala di atas. Al wawu itu bermula wawu, harfu atfin itu huruf atof. Ala bermula ala itu maktufun diatofkan, ala min atas min, harokatin ntar man lagi. Mabniyun itu dimabnikan, ala sukuni atas mabni sukun, maknanya ala di atas. Fi mahali raf'in di mahal rofa, li'annahu karena sesungguhnya ala itu ismun, loh itu kan isim lagi, ya kan? Yang benar adalah harfun. Itu semuanya ismun. Dirubah. Semuanya itu adalah harfun. Mabniyun yang dimabnikan. Layat haru yang tidak nampak fi dalam ala apa i'rabun i'rab. Wa ala dan bermula ala mim ma'aniha. Itu diantara maknanya ala. Al isti'la'u itu maknanya isti'la di atas. Nahu raqibtu 'alal farosi. Menunggang siapa saya alal farosi atas kuda. Wa i'rabhu dan bermula i'rabnya raqibtul farosa. Raqiba itu bermula raqiba fi'lun madzin, itu fi'il madzi. Wa ta'u dan bermula taknya ngebut dikit. Wa ta'u dan bermula taknya fa'ilun itu sebagai fa'il. Alal farosi bermula lafaz alal faros, jarun itu
huruf yang mengejarkan, wa majrurun dan isim yang dibaca jer, muta'alliqun itu berhubungan bi raqibtu dengan lafaz raqibtu. Fal farosu maka bermula, kalau i'rab hikayah fal farosi maka bermula lafaz al farosi dari kalimat alal farosi. Ismun itu isim. Alia tulis yang benar, malah mainan. Lidukhuli ala karena masuknya ala alaiha atas lafaz al faros. Wafi dan fi tanggung dikit lagi. Al wawu itu bermula wawunya, harfu atfin itu huruf atof. Fi bermula fi, ma'tufun itu diatofkan ala min atas min. Mabniun itu dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun. Fi mahalli raf'in di mahal rofa. Li'annau karena sesungguhnya fi ismun. Kalian ismun tulisannya. Yang benar adalah harfun. Rizki ngantuk. Wah, melek. Ismun itu mana tadi? Kok hilang? Mana Ki? Gara-gara rizki ngantuk nih. Ismun itu isim ya? Itu benar itu. Ismun isim salah lah. Harfun, ya kan? Harfun itu huruf mabniyun yang dimabnikan, layat haru yang tidak nampak fi dalam fi apa i'rabun i'rab. Wa fi dan bermula fi mim'aniha itu diantara maknanya fi al-dzarfiyatu bermula dzaraf, ke dzarafan maknanya dzaraf itu wadah. Nahwu al-ma'u fil kuzi, al-ma'u bermula air, fil kuzi itu di dalam kendi. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya al-ma'u fil kuzi, al-ma'u itu bermula lafaz al-ma', mubtadaun itu mubtada marfu'un yang dibaca rofa bil ibtidai dengan amil ibtida permulaan kalam. Wa alamatu raf'i dan bermula alamat rofa'nya al-ma'u dhammatun itu dhammah dhahiratun yang nampak fi akhiri dalam akhirnya al-ma'u. Huruf akhirnya apa? Hamzah. Fil kuzi bermula lafaz fil kuzi harfun jarun wa majrurun itu jar majrur. Jarun huruf yang mengejarkan yaitu fi, wa majrurun dan isim yang dibaca jar yaitu al-kuzi. Muta'alliqun itu berhubungan bimahdhufin dengan lafaz yang dibuang. Takdiru bermula takdirnya mahdhuf, kainun itu lafaz kainun. Khobarul mubtada itu sebagai khobarnya mubtada. Falkuzi maka bermula lafaz al-kuzi dari lafaz fil kuzi. Ismun itu isim lidukhuli fi karena masuknya huruf fi alaihi atas al-kuz. Sudah titik. Diperhatikan. Sekarang huruf jar yang keberapa tadi? Yang berikutnya adalah apa tadi? An. Udah an kan? Sekarang adalah ala di atas. Nah, saya rasa ala di atas gampang lah. Umpamanya kalau contoh di situ adalah raqibtu alal farosi. Saya menunggang alal farosi atas kuda. Al farosi farosi. Nah ini kemasukan ala. Ala ini kan berapa huruf nih? 3 kan? 1, 2, 3. Huruf ketiga ini adalah alif. Cuman alif bengkok. Maka mabni sukun. Jelas gak? Nah al farosi dibaca jar yang mengejarkan adalah ala. Maka contoh yang lain, alhamdulillahi rabbil siratal ladzina an'amta alaihim, banyak sekali lah umpamanya ala itu. Nah maknanya ala di atas kan gitu. Nah kalau secara pembahasan tasawuf tuh ya, an tadi belum, an tentang, maknanya tentang tadi apa? Melampaui. Ini penjabaran dari Syekh Ibnu Ajibah. Tusiru ilal mujawazah anil alaiki wasyawaghili id la yasikhus sairu ma'al alaik wasyawaghil. Diperhatikan. Ini makna tasawuf daripada huruf an.
An tadi maknanya secara harfiah apa? Melampaui. Kita ini sedang belajar. Belajar ini harus melampaui. Diperhatikan yang suka pada main, yang suka pada bercanda. Ini kita nggak akan sampai pada tujuan kalau kita terganggu oleh namanya alaik, ketergantungan. Ini Boko anak baru. Ingatnya apa? Ingatnya sama lu panggilnya mama. Mama. Dia nggak pengen netek mulu. Ya, nggak salah. Kita belajar. Nih Pipi dengerin, ini yang paling baru lu. Anak perempuan. Lu kemarin salwa, habis ketemu maknya. Menetek nggak kemarin? Kali ketemu maknya netek ya. Kita harus bisa menanggalkan alaik. Ketergantungan kita dengan keluarga. Kalau di Al-Aziz mah nggak enak, nggak bebas ya, nggak bebas. Kalian di rumah bebas ya, nggak mau nonggeng, mau jungkir balik ya. Lah kalau di sini malah kagak bisa, nonggeng boleh ya kak. Kalau lagi ruko nonggeng apa bukan? Nonggeng lagi ruko, termasuk melampaui dari sawagil, sesuatu yang menyibukkan kita. Mumpung belum keluarga. Ntar kalau udah punya anak kayak si An, dia rambutnya gondrong, ya tapi otaknya pendek dia. Puyeng mikirin anak, minta jajan. Bahwa maksudnya, mumpung kalian ini belum pada punya kesibukan, belum pada punya anak, serius, tekun belajarnya, itu maknanya an mujawazah. Jelas kan? Nah itulah hebatnya Syekh Ibnu Ajibah. Habis an apa tadi? Ala wa ala isyaratun ilal isti'ala ala nafsi bil qahri wal ghalabah wa ala sayri bin nasri war riayah wa ala al hidayah bit tamkin wal inayah. Ala, huruf jar ala maknanya tadi di atas. Ini adalah isyarat untuk kita bisa mengalahkan atas hawa nafsu. Nyambung? Ya, mengalahkan hawa. Lah, caranya bagaimana? Bil qahri wal ghalabah. Dipaksa. Hawa nafsu itu, kalau kata Syekh Imam Al-Busiri, wan nafsu katifliin tuhmilhu syabba ala hubir radha'i wa in taftim huyan fatimi. Nafsu ini seperti anak kecil. Kemarin kalian lihat yang semalam ikut ngaji anak kecil itu, si Aspa, anaknya Pak Ustadz Zainal, ngerti kan? Itu udah umur 2 tahun lebih, masih netek. Bayi kalau nggak disapih, nyapih tidak netek, itu namanya nyapih. Ya selamanya nafsu itu seperti anak kecil. Kalau nggak disapih, ya selamanya senengnya itu. Ini mainan, lagi ngaji. Nafsunya ya memang mainan. Bisa nggak kita meninggalkan mainan saat ngaji? Itu namanya nyapih. Jelas itu. Rizki, kemarin kamu ribut. Rizki sama siapa kemarin? Sama siapa? Yang kenceng apa? Sama Patir. Ya enggak? Bisa enggak kita menahan diri kita untuk tidak ribut? Sifatnya kalian kan memang ribut mulu ya kan? Nah, ala, huruf jar ala itu loh, isyarat supaya kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Udahlah, nggak usah ngimpi kita mau nundukin dunia, nundukin orang lain. Kita menundukkan hawa nafsu kita aja sulit. Saya ulangi, jangan ngimpi nundukin orang lain. Seno, catat itu Seno. Nundukin diri sendiri aja kita nggak sanggup. Contohnya si An, udah gitu aja udah. Ya An, wah kita baik kena. Lah iya kan? Tuh. Sekarang wafi. Fi maknanya apa tadi? Di dalam. Itu adalah isyaratun ila duhulil hadrah wa tamakkun fiha
Tamakkunil madhru fi dzarfi. Fi maknanya di dalam. Udah contohnya banyak lah. Umpamanya summalatus aluna yaum fi kok ya. Apa umpamanya? Ya fil baiti aja lah. Itu fi kan di dalam kan? Itu adalah isyarat mana tadi? Kata saya ini ya. Kita masuk ke dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini belajar. Kita dikasih mata. Mata suruh tidur saat belajar apa suruh melek? Mau ngantuk, ya kan? Kita ini udah masuk ke dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirat loh. Hadroh loh. Loh iya kan? Lah, kita di dunia kok masuk dalam Allah? Bener kita di dunia. Tapi saat kita bisa menjadikan dunia sebagai media, perhatikan, sebagai media untuk kita mengenal Allah, kita dikasih jari 5, dikasih tangan, bisa tangan kita bisa kita gerak-gerakkan. Nikmat tangan itu adalah nikmat tersendiri, kita bisa menggerakkan tangan itu adalah juga nikmat yang tersendiri. Nikmat tangan kita bisa megang pulpen. Kita bisa buat nulis. Nulis ini adalah untuk memberi pemahaman kepada murid. Itu kan sama dengan kita udah masuk ke dalam hadiratnya Allah. Semua aktivitas yang kita lakukan sejatinya tetap la haula wala quwata illa billah. Artinya kita hadirkan Allah dalam semua kegiatan kita, dalam semua aktivitas kita itu wafi. Apa bener fi ya? Udah titik tadi fi. Nah, contohnya al-ma'u fil kuzi. Ini air. Anggap aja begitulah. Kan maknanya di dalam. Kopi itu kalau mau tenang di dalam gelas. Kan gitu. Air ini kan al-qahwatu fil kasi. Gitu aja lah. Kalau itu kan al-ma'u fil kuzi. Sekarang saya rubah. Al-qahwatu fil kasi. Air itu ada di dalam gelas. Air kopi. Kopi ini supaya nggak berantakan, ya harus mau diam di dalam gelas. Kalau hidup santri ingin barokah, ya ikutin dalam rangka aturan tadi, jangan berantakan. Nyambung nggak? Jam 1 siang habis sholat duhur, habis makan siang disuruh apa? Tidur. Kalau kita ikutin aturan tidur siang, maka ngaji sampai jam 9 sampai jam setengah 10 nggak akan ngantuk. Tapi kalau siang disuruh tidur ngelawan, rezeki 2 aja loh, udah ngantuk. Loh iya apa enggak? Maka ikutin aturannya Allah, maka kita akan dikasih kemudahan untuk mengenal Allah. Nggak usah ribetan masalah, nggak usah pusing masalah dunia. Miskin kaya itu biasa aja. Kata si An, alhamdulillah gue dapat pembela. Loh iyalah, miskin kaya itu kan hanya cara Allah menguji hamba-hambanya. Si miskin diuji dengan kemiskinannya, si kaya juga diuji dengan kekayaan. Jangan dikira orang kaya itu nggak diuji. Bodoh dan alim ujian, gitu loh. Santri bandel juga ujian. Artinya kalian mempunyai teman bandel, mempunyai teman dablek, mempunyai temen daglok, itu ya ujian buat lu. Bisa enggak lu ini menyikapi temennya yang dablek, daglok, degleng, serta dede yang lain. Loh, Saipul senyum aja, ngerasa dia. Nah, iya kan? Jelas maksudnya. Kita berteman dengan orang soleh itu ya ujian. Berteman dengan orang dablek itu juga ujian. Nah, tergantung bagaimana mensikapinya kita terhadap sodakoh, dalam arti pertemanan. Kalau sodakoh, maka kalian udah harus dilatih. Nih, sodakoh ini sedekah. Tapi kalau setelah dal dikasih alif, sodakoh, idal. Itu adalah leadership, pertemanan.
Ngerti kan? Nah, Aska udah ngantuk ya. Ini sebagai contoh nih. Adi udah mulai, Aska udah ngantuk, Rizky Duwono udah ngantuk ya. Al udah tewas. Boko nih belum nih. Ya kan? Perempuan Salwa udah ngantuk tadi, Ono udah ngantuk ya. Ini pelajaran. Kalau kita mau ngikutin ada dalam aturan, kan gitu. Maka yang jelas kita akan usul. Kita akan sampai itu contoh seperti al-ma'u fil kuzi. Air itu ada di dalam kendi. Jelas itu ya. Oke dah. Ya udah nggak nambah kitab lain. Nah udah pada tepar semua ini. Besok lah dilanjut ya. Besok malam apa? Malam Rabu. Berarti besok habis maghrib ya ngajinya. Karena kan kalau enggak nanti malamnya nggak apa-apa, saya bisa tetap saya isi tapi nggak live. Karena setiap malam Rabu kan ada ngaji Miskatul Anwar. Mbak Yayulil lah, saya nggak mau membarengi beliau. Oke ya, kalau udah pada ngantuk semua tuh. Pokoknya tumben nih kok, lu belum ngantuk kok. Semalam mamanya datang malah tidur. Ya nggak? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.